Halo semuanya, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang instrumen pasar modal Indonesia yang terdiri dari pengertian saham, keuntungan saham, resiko saham, dan juga analisis resiko. Nama saya Syaharani dan saya akan menjelaskan materi ini bersama dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivian Marlina, saya dari akuntansi 18A. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga atau sekuritas yang diperdagangkan di bursa dan bersifat jangka panjang. Jenis-jenis instrumen pasar modal yaitu ada 5 jenis instrumen dalam pasar modal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saham. Jenis instrumen pasar modal yang paling dikenal orang adalah saham. Surat berharga berupa saham merupakan bukti kepemilikan atau suatu perusahaan. Dengan adanya modal yang disetor, pemilik saham akan memperoleh keuntungan dari saham perusahaan tersebut berupa dividen. Yang kedua, yaitu obligasi. Surat tanda meminjamkan uang yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Obligasi juga dapat diartikan sebagai surat pengakuan utang jangka panjang yang dikeluarkan suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana. Yang ketiga yaitu waran. Bentuk turunan dari saham, waran adalah surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk membeli saham langsung dari perusahaan tersebut dengan harga dan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu ada surat Dana Reksa. Surat berharga yang diterbitkan oleh PT Dana Reksa. Sertifikat dana adalah jenis sertifikat atas tunjuk yang didukung oleh portofolio berasal dari sebagian kekayaan dana reksa yang dipisahkan sendiri dari saham, obligasi, dan surat berharga pasar uang di mana pengelolaan portofolionya dilakukan oleh dana reksa selaku pengelola dana. Yang kelima yaitu ada opsi. Surat berharga yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual atau membeli saham suatu perusahaan dengan harga dan waktu yang telah ditentukan. Pengertian saham. Saham bisa diartikan sebagai sertifikat bukti kepemilikan suatu perusahaan. Di sini, pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham dibagi menjadi 2 jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah jenis saham yang paling populer dan sering digunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat. Sedangkan saham preferen adalah saham yang mempunyai hak utama dalam pembagian keuntungan atau hak-hak lain, seperti mendapat bagian dalam pembubaran perseroan terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai saham. Nilai saham terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam saham tersebut. Kedua ada nilai efektif. Nilai efektif adalah nilai yang tercantum pada kurs resmi kalau saham tersebut diperdagangkan di bursa. Yang ketiga ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham pada saat likuidasi. Jadi ketiga nilai tersebut dikenal sebagai going concerns, yaitu nilai saham perusahaan yang sedang berjalan didapat pada waktu merge. Nilainya lebih tinggi daripada nilai likuidasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan saham. Keuntungan saham dibagi menjadi 2 potensi keuntungan dari kepemilikan perusahaan yang sahamnya kita beli. Pertama ada dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham, di mana dividen ini dibagi setiap kali perusahaan yang sahamnya kita beli untuk mencatat keuntungan. Yang kedua terdapat capital gain. Capital gain saham dapat diperoleh jika harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli di awal, di mana selisih dari penjualan dan pembelian saham tersebut disebut sebagai capital gain. Selanjutnya ada risiko saham. Risiko saham dibagi menjadi 3. Pertama, risiko capital loss. Kebalikan dari capital gain. Capital loss adalah kondisi saat Anda hanya berhasil menjual saham dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan ketika membelinya. Tentu saja ini berarti
kita kehilangan sejumlah modal akibat penjualan tersebut. Yang kedua, ada risiko likuiditas, di mana pasar modal ada kemungkinan risiko likuiditas yang bisa mengancam para investor yang menitipkan dananya di lembar saham perusahaan. Risiko likuiditas membuat Anda akan mengalami kesulitan menjual saham Anda di waktu yang diinginkan. Biasanya ini terjadi karena perusahaan saham tersebut mulai tidak dapat kepercayaan publik atau ada prediksi nilai sahamnya semakin rendah dan tidak akan berkembang. Yang ketiga, ada risiko kebangkrutan. Kebangkrutan adalah kondisi saat perusahaan tempat Anda menanamkan modal tiba-tiba tidak dapat melanjutkan usahanya karena dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Dalam situasi seperti ini, Anda tidak dapat memperoleh keuntungan lagi dan investasi yang Anda tanamkan bisa saja hilang. Risiko. Investasi saham yang punya dua sisi, yaitu return atau potensi keuntungan dan risiko. Jika pelaku pasar sudah menemukan saham yang layak diinvestasikan, risiko investasi perlu diperhatikan bagaimana memaknai risiko tersebut dan mengantisipasi risiko tersebut. Bagi investor di pasar modal, risiko dianggap sebagai penyebaran hasil sebenarnya dari hasil yang diharapkan atau probabilitas suatu outcome. Berbeda dengan outcome yang diharapkan. Di sini ada unsur ketidakpastian realisasi hasil di masa yang akan mendatang. Ada peristiwa yang menjadi penyebabnya. Dalam investasi saham dikenal dua jenis risiko, yaitu pertama risiko sistematik dan kedua ada risiko non-sistematik. Risiko sistematik adalah semua jenis risiko yang bersifat eksternal atau tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dihindari. Ciri risiko ini adalah tidak dapat dikontrol, mempengaruhi semua efek dan tidak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Risiko ini juga sering disebut dengan risiko pasar. Yang termasuk dalam risiko ini misalnya risiko suku bunga, risiko daya beli atau inflasi, risiko komoditas, dan risiko mata uang. Selanjutnya, yang kedua ada risiko tidak sistematis. Ini merupakan risiko yang dapat dikendalikan atau dapat dihindari. Risiko ini dapat dikurangkan bahkan dihilangkan dengan melakukan diversifikasi atau membentuk portofolio. Risiko ini juga disebut risiko spesifik atau risiko perusahaan, sifatnya unik untuk saham dan instrumen investasi tertentu. Beberapa contohnya seperti risiko bisnis, risiko finansial, dan risiko likuiditas. Demikianlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.